Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Pondok Rangon, Jakarta Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah menanggapi pertanyaan. Tadi ada yang nanya, abang guru ngerabetnya ke siapa? Nah, pertanyaan bagus ya. Apakah ayahanda guru apakah abang guru merabet ayahanda guru? Saya jawab tidak. Aneh tak? Saya menyuruh orang merabet ayahanda guru. Tapi saya ditanya, abang guru ngerabet ayahanda guru? Saya jawab tidak. Aneh gak? Aneh ya. Pelan-pelan ya, rasio tinggi ya. Selalu kalau ngomong sama setiap rasio tinggi ya, ikatkan logika dengan kencang ya. Praktek rabitoh adalah praktek menyamakan gelombang dan frekuensi. Lewat apa? Lewat channel. Lewat apa? Pembawa channel terlebih dahulu. Tidak ada Allah kalau tidak lewat Rasulullah. Tidak ada Rasulullah kalau nggak lewat mursyid, sang pembawa channel di zamanmu sendiri. Tidak akan kenal mursyid kalau nggak kenal manusia walinya, atau disebut waliyah mursidah. Ingat ya, di balik wujud walinya ada mursyid. Di balik mursyid ada Rasulullah, di balik Rasulullah ada Allah. Nah, tadi pertanyaan bagus. Abang guru merabet ayahanda guru? Tidak. Tapi dulu iya. Nah ini ya, merabet wujud fisik adalah awal. Yang kau sembah siapa? Allah. Yang kau hadirkan siapa? Gurumu. Apakah kau menyembah gurumu? Tidak ya. Tapi kita disyariatkan untuk ini wajah tu wajia, berarti merabet guru. Ingat ya, kita diperintahkan menyembah Allah. Betul? Tidak diperintahkan merabet loh ya. Menyembah Allah diperintah, tapi caranya dengan lewat guru ya. Tapi nggak pernah ada perintah ya, rabetlah gurumu, nggak ada ya. Yang adalah sembahlah Allah itu enggak. Tapi caranya lewat rabet gurumu ya. Lewat. Berarti itu tujuan apa? Sarana lewat. Sarana lewat ya. Berarti tujuannya bukan di situ ya. Tujuannya adalah menyembah Allah, betul enggak? Coba ada HP, coba pinjam. Saya ngomong dengan seorang pegang HP. Apakah tujuan saya pegang HP? Tidak. Saya ngomong sama si fulan, betul ya? Bukan tujuan saya pegang HP, betul enggak? Juga bukan tujuan saya ngomong sama HP. Ini sarana, betul ya? Tujuan saya apa? Ngomong sama orang di sana. Cuman lewat handphone ini. Itu teknologi. Jelas ya? Yang kita sembah siapa? Allah ya. Tapi sarana lewat rabitoh akan guru mursyid. Nah, siapa si mursyid? Nah, bedakan ya. Antara manusianya itu wali. Mursyidnya manusia bukan? Bukan. Lihat ya, di dalam kaifiat hadirkan mursyid apa hadirkan walinya?
Mursyid. Mursyid manusia bukan? Bukan ya. Wujudnya saja menyerupai manusia, itu enggak? Nah, pertama ketika kita masuk tarekat ya, syariatnya adalah menghadirkan wajah, betul enggak? Nantinya yang didirikan wajah atau mursyid? Mursyid ya, paham ya? Selama ini kita melekat dengan ilmu panca indera dan akal. Maka akalmu dan panca inderamu menyambungkan dengan jasmania. Karena hukum akal dan panca indera adalah hukum dunia, hukum syariat. Berarti harus ada yang disyariatkan kan? Ya, harus ada yang disyariatkan. Maka ingatlah wajah gurumu. Itu ilmu syariat. Ada syariatnya tarekat toh? Nah, ada hakikatnya, hakikat adalah mursyid, bukan lagi wajahnya, itu enggak? Nah, awal-awal memang menghadirkan wajah gurumu. Tapi kemudian yang kau hadirkan adalah mursyid. Itu pun juga bukan tujuan. Lama-lama kau hadirkan siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dengan menyebut asma Allah ya. Tapi kalau kau kenal Allah, ketika kau sebut namanya, hadir gak dia? Kenapa tidak menyebut dengan menyebut nama mursyid? Enggak ya? Tidak pula dengan menyebut nama guru, betul gak? Kenapa kau menyebut asma Allah? Berarti nanti tujuannya adalah di Allahnya ini, betul gak ya? Bukan di mursyid, bukan pula di wajah guru, betul gak? Nah, tapi tidak akan kenal Allah kalau tidak lewat mursyid. Nggak akan ketemu mursyid tidak lewat zahir jasmaniyah yang dipakai wadahnya mursyid, atau disebut guru, wali ya. Nah, pertama-tama siapa yang kau hadirkan, yang kau rabit? Ya wajah guru awalnya lo ya. Tapi bukan menyembah guru lo ya, hati-hati. Bahkan ini pun di dalam Quran loh ya, jelas ya. Kita tidak menyembah guru ya, yang kita sembah Allah. Tapi lewat menghadap guru. Ini wajahtu wajhiyah. Betul? Kuhadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kau gak menghadap Allah langsung? Gak mungkin. Karena kau belum sampai, dimensimu belum nyambung sampai sana. Maka yang kau hadirkan adalah wakil Allah yang bisa kau ingat. Wakil Allah di dunia siapa? Ya utusannya dong, betul gak? Allah yang ada wajah, Allah di akhirat apa di dunia? Di dunia. Mengingatmu dengan akal awalnya, betul gak? Nah, paham ya? Kalau engkau ingat wajah, berarti mengingat dengan akal apa dengan roh? Dengan akal ya. Wajahmu menghadap wajahnya. Naik dimensi menjadi apa? Kolbumu menghadap ruhaninya. Nah, jelas ya? Karena kau selama ini masih terikat dengan hukum undang-undang akal dan panca indera dunia. Maka pelajarannya pakai undang-undang yang lamamu dulu. Betul? Kau belum bisa berenang, masih diajari ecek-ecek dulu, betul gak? Masa kalau dilemparkan ke laut, wah aku gak siap, betul gak? Paham ya? Kau masih diajari ecek-ecek dulu ya. Nah, hadirkan wajah gurumu. Nah, tapi gak berhenti di situ ya. Karena guruku adalah khalifah Allah dan Rasul. Nah, ini dia. Kalau kau berhenti di guru, syirik. Kalau kau berhenti di HP, namanya orang gendeng. Tujuanku yang ngomong sama HP, oh gendeng kamu, betul gak? Tapi kalau tujuanmu ngomong sama orang lewat HP, itu teknologi. Tipis ya. Tapi dilihat orang sama-sama gak ngomong sama HP? Iya. Betul? Kalau orang pegang HP tahun 25 tahun yang lalu dianggap gendeng, betul gak? Halo, assalamualaikum. Kok niku lho ngomong karo sopo? Kok koyo wong edan. Iya gak? Nah, tapi sekarang
Ini semua dipakai teknologi, betul nggak? Nah, awalnya berarti menghadirkan wajah, wujud ya, wujud. Lama, bukan lagi wajah. Karena kau telah naik dimensi ke dimensi rohani. Masa rohani menghadirkan wajah jasmani? Ya enggak dong, betul ya? Awalnya jasmani menghadap jasmani, kemudian rohani menghadap rohani. Naik lagi, yang kau hadap adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah, ketika pelajaran tarekat nggak khatam, nggak tuntas, orang pasti akan membanggakan zahir gurunya, betul nggak? Umat Islam ya kebanyakan membanggakan Nabi Muhammad, betul nggak? Umat Nasrani membanggakan Nabi Isa, betul nggak? Umat Yahudi membanggakan Nabi Musa, betul nggak? Lah kau membanggakan siapa? Ayo. Kau membanggakan siapa? Apakah Nabi Muhammad? Tidak, enggak kenal. Apakah Nabi Isa? Tidak, juga enggak kenal. Jelas? Yang kau hubungi, yang kau kontak, yang kau rabit harusnya adalah Rasulum min anfusikum, bukan Rasul zaman lalu. Dan sudah saya terangkan ya, Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Jelas ya? Zaman ini ada Rasulullah enggak? Ada. Kalau nggak ada Rasulullah udah kiamat, betul ya? Cuman inilah diingkari manusia. Ayatnya banyak nggak? Banyak. Maka syahadat itu menghadap Nabi Muhammad Rasulullah atau Nabi Muhammad yang zaman ini? Rasulullah zaman lalu atau zaman ini? Zaman ini. Ingat ya, jika kau saksikan air dalam botol, otomatis kau juga lihat botolnya, betul nggak? Aku lihat air di dalam botol, maka aku sebut ini sebotol air. Tapi kalau kau lihat botol, kau nggak perlu lihat airnya, betul nggak? Ya inilah sebotol, botol plastik, iya tak? Tapi kalau ini sebotol Pokari, air Pokari, betul nggak ya? Jika kau saksikan Rasulullahnya, maka Nabi yang ikut nggak? Ngikut. Tapi kalau saksikan Nabinya, berarti bukan Rasulullah namanya, tapi wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau saksikan Rasulullahnya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jelas ya? Nah, Rasulullahnya mati nggak? Tidak. Nabi Muhammadnya wafat. Maka bisa nggak menyaksikan Rasulullah zaman ini? Bisa. Oh, nggak pernah mati. Nah, jelas ya? Tetapi yang kau saksikan Nabi Muhammad adalah isinya, ya, karena waris, betul nggak? Kau saksikan Nabi Muhammad yang waris zaman ini sama kan dengan Nabi Muhammad yang zaman 1500 tahun yang lalu, sama nggak? Sama. Karena yang kau lihat airnya apa wadahnya? Airnya, ya, paham ya? Air ya, ini air di dalam botol pindah ke mangkok jadi, pindah kendi jadi, pindah baskom jadi, pindah gelas jadi, airnya sama nggak? Karena kau lihat airnya. Jelas? Kalau kau lihat botolnya sudah selesai, nggak mungkin bisa. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul nggak? Wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah, nggak mungkin bisa. Jelas ya? Tapi karena kau saksikan Rasulullahnya, bisa nggak kau saksikan Rasulullah zaman ini? Bisa, karena Rasulullah nggak mungkin mati. Hanya pindah-pindah wadah saja, betul nggak? Kalau kau ngiblatmu kepada Pak Karno, bisa nggak kau saksikan Pak Karno zaman ini? Nggak ada, betul? Tapi kalau kau saksikan Presiden RI, zaman ini ada nggak? Ada. Tapi pindah wujud, betul nggak ya? Tapi isinya semua nggak? Semua sama nggak Presiden RI-nya? Betul? Kalau kau saksikan Presiden RI, ada wujudnya nggak sekarang? Ada. Tapi kalau kau saksikan Pak Karno zaman ini ada nggak? Tidak ada. Terus ya? Paham ya? Kau saksikan Presiden RI apa Pak Karno-nya? Presiden RI. Dulu wujudnya Nabi Muhammad. Sekarang wujudnya adalah Waliyah Mursyida. Isinya sama? Sama. Dulu kau saksikan Pak Karno, sekarang kau saksikan Pak Jokowi. Isinya sama nggak? Sama loh. Gitu enak ya? Betul nggak? Kau syahadat jangan bersaksi kepada manusianya, betul nggak? Bersaksi akan nur yang dibawa di baliknya itu, betul nggak?
Kalau saksikan nabinya apa Rasulullahnya? Rasulullahnya. Maka nabinya ngikut gak? Ngikut. Enak tuh? Kalau kau saksikan Presiden RI-nya, Pak Jokowi ngikut gak? Ngikut, karena saat ini Pak Jokowi. Jelas? Kalau dulu kau saksikan presidennya, wujudnya Pak Karno, betul gak? Nah sekarang ada ke Presiden RI? Ada. Wujudnya? Sudah berbeda, betul gak? Tapi sama-sama Presiden RI. Nah, enak tuh? Tepuk tangan dong. Nah kembali lagi ya. Beda ya antara Nabi Muhammad sama Rasulullah, beda ya? Dengan Allah beda ya? Nah, tapi kau harus temukan Rasulullah min anfusikum, Rasulullah di zamanmu sendiri. Wujud yang mana itu, betul gak? Pertama kau saksikan wujudnya, betul gak? Maka yang kau ingat apa? Ya wujudnya dong, awalnya. Lama-lama bukan wujud itu lagi, tapi nurnya. Nur itu sebetulnya bahasa kuno. Kalau bahasa Mr. TMC, saya bilang gelombang. Paham? Kalau nur, cahaya masih identik dengan mata, betul gak? Kalau gelombang, terbebas dengan condongan panca indera, betul gak? Kalau gelombang tidak terpengaruh dengan mata, tidak ya? Bunyi tidak ya? Dan seluruh panca indera tidak ya? Nah, kalau zaman ini cocok mana? Nur atau gelombang? Gelombang. Ah, cocok mana? Gelombang. Wah, berarti istilahnya Mr. TM apa istilah Nabi Muhammad? Oh, Mr. TM. Betul gak? Tepuk tangan dong. Berarti Mr. TM ini update ya? Update. Tapi sama gak maknanya? Sama. Nah, karena kau lihat ininya sama, disebut orang lonceng boleh nggak? Boleh. Disebut bel meja, boleh. Bel pendil, boleh. Bel joiko. Nah, sama ya, kau harus ketemu ininya. Saya bilang gelombang, Nabi bilang nur, sama nggak? Sama ya. Kalau telah sampai pada ininya, tuh nggak? Nah sekarang pertama-tama memang menghadirkan wajah guru itu namanya Rabito. Ya, tapi bukan menghadirkan wajah guru itu sebetulnya, tuh nggak? Kau menghadap channel. Di balik itu ada teknik menyamakan gelombang dan frekuensi. Ini ada contoh yang bagus sekali. Benda ini saya beli dari Korea ya. Alat peraga yang bagus sekali, mahal ya. Namanya salak dan jeruk. Paham ya? Ini saya beli dari Korea loh ya. Ini mahal ini ya, alat peraga ini ya. Logika ya. Saya baru nyampe Rangon. Saya ketika mau makan enak, makan yang saya suka, misalkan ketoprak Pak Dul Kamit belum cocok, sop kaki kambing belum cocok, sate Wak Tul Mintu belum cocok. Ini belum cocok ya. Kemudian cocoknya baru hari ke-30 atau butuh waktu sebulan, betul nggak? Saya mencari makan enak baru hari ke-30. Ketemulah urap-urap. Nah, cocok toh? Nah, saya tanya, berikutnya ketika saya mencari makanan enak, apakah saya butuh waktu 1 bulan? Lah kenapa? Sudah kenal, gitu? Maka saya tinggal jujuk. Apa itu bahasa jujuk bahasa Indonesianya? Maaf ya, karena saya biasa di Inggris Timur. To the point. Oke bro? To the point, gitu kan? Nggak perlu lagi saya tolak-tolak, itu nggak? Saya mau cari makanan yang paling enak, urap-urap. Urap-urapnya Mr. Fauzi, ya kan? Betul nggak? Nah seperti itulah kita. Pertama adaptasi meraba-raba, terus. Akhirnya ketemu. Lupa lagi, bisa jadi. Ketemu frekuensinya enak sekali. Kita masuk ke alam bening-bening, ya, rasakan damai, enak sekali. Tapi kok itu dulu sekali saja? Ya, pernah gak itu? Pernah ya? Yang keras dong? Ya. Nah kan? Kok gak datang lagi itu? Dicari lagi. Gak sengaja, ketemu lagi. Dicari lagi, gak ketemu lagi. Dicari lagi. Lama-lama, loh ketemu lagi.
Akhirnya apa? Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama hafal. Maka yang dituju itemnya atau to the point-nya? Nah, langsung ya. Yang kau hadirkan prosesnya atau gelombangnya? Gelombangnya. Maka kau menghadirkan wajah atau gelombang? Tepuk tangan. Apakah gelombang itu ada di balik Nabi Muhammad? Yes. Apakah gelombang itu di balik Nabi Isa? Oh yes. Di balik Nabi Musa? Maka kau tidak lagi terpengaruh dengan wujud. Betul? Apakah kau menghadirkan wali mursyidah? Tidak. Apakah kau menghadirkan Nabi Muhammad? Juga tidak toh? Yang aku hadirkan adalah gelombang atau nur Allah. Jelas ya? Itu pun nanti naik lagi. Karena apa? Tujuanmu siapa? Allah apa nurnya? Allah ya. Nah, setelah kau naik dimensi, kenal sama Allah di ars. Ketika kenal sama Allah di ars, maka kau ingat Allah yang di ars apa yang di dunia? Yang di ars bagi orang-orang khusus ya. Nanti akan saya terangkan lagi ya. Padahal bagi murid mengingat Allah yang di dunia selesai. Tapi bagi Rasul min anfusikum harus mengingat Allah yang di ars. Nabi Muhammad butuh mirat nggak? Pakai mirat. Kita perlu mirat. Tapi caranya beda dengan mirat Nabi Muhammad. Nah ini bedanya. Nabi Muhammad miratnya pakai malaikat apa? Pakai apa? Al-Buraq dan sebagainya, itu enggak? Kita nggak perlu pakai begituan. Nggak perlu butuh waktu 13 tahun, nggak perlu. Ketika saya minum air dalam botol, apakah kau berpikir bikin botolnya? Oh nggak perlu, sudah ada yang bikin, betul nggak? Saya tinggal pakai saja terus, betul nggak? Kita pakai jam ini, kira-kira Pasis mau nggak bikin jam kayak gini? Butuh berapa lama, berapa duit, betul nggak? Botak kepalanya, betul nggak? Kita tinggal pakai, betul nggak? Jika teknologi itu sudah didapatkan Nabi Muhammad, kita tinggal meneruskan, betul nggak? Kita tinggal pakai. Kalau kau menghubungi Allah di ars lewat cara manual, cara apa? Proses manusia, jauhnya tak terhingga. Tapi kalau kau dapatkan channelnya, kau tinggal setel saja channelnya, betul nggak? Kalau kau mau dapatkan siaran Prambors FM, kau dengan caramu sendiri, kau mesti ke stasiunnya, betul nggak? Tapi kalau kau dapatkan teknologinya, ya, kalau kau mau dapatkan siaran stasiun FM, kalau kau punya radio, tinggal kau di tempatmu sendiri, sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil makan singkong rebus, sambil setel dicucukkan di Prambors FM, muncul nggak Prambors FM di radiomu? Perlu nggak ke sana? Nggak perlu. Menghubungi orang ya saudaramu di Australia, perlu nggak ke sana? Kan sudah ada pakai handphone, langsung nggak ini? Langsung. Jelas ya? Perlu nggak repot-repot seperti Nabi Muhammad naik ke sono? Nggak perlu, karena kan sudah tahu teknologinya, betul nggak? Paham ya? Nah, kata guru saya ya, Profesor Kadirullah ya, kalau toiletmu itu ada di dekatmu sendiri, ya, kenapa kau mutar, bahkan resiko sesat, enggak? Ya tinggal masuk ngelangkah saja lah, betul? Nah, demikian ya. Jadi mi'ratmu berbeda dengan mi'ratnya Nabi. Nah, beda antara pembuat gelas sama pemakai gelas, beda nggak? Beda. Kita tinggal meneruskan, kan enak, teknologinya sudah dapat. Matematika, pernah kau berpikir angka 1 kok begitu? Bodoh amat, betul nggak? Betul nggak? Ya, demikian ya. Nah, yang dirabut nantinya adalah Allah Ta'ala sendiri. Tapi lewat guru zahirmu awalnya, kemudian naik ke guru rohani, kemudian ke gelombang nurnya Allah Ta'ala. Maka disebut
nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasya, cahaya berlapis-lapis. Berarti bertingkat-tingkat. Yang berambil-akan gurumu adalah Nur Muhammad. Yang berambil-akan Allah adalah Nur Allah. Di tengah-tengahnya adalah Nur Malaikat Jibril atau Roh Kudus. Nah, itu dia. Jadi naik dimensi ya. Berarti masing-masing orang jika makamnya berbeda, dimensi berbeda, beda gak jawabannya? Beda. Maka saya ditanya sama Mas Yasir, apakah abang guru merabut ayahanda guru? Tidak. Ya toh? Ketika saya merabut ayahanda guru, berarti saya terjebak di ruang dan waktu, betul nggak? Nah, padahal saya bisa menerangkan isi yang dibalik Nabi Muhammad, dibalik ayahanda guru, Nabi Isa, Nabi Musa, sama nggak? Berarti saya terikat dengan wujud nggak? Tidak. Berarti saya telah ketemu atau sampai pada yang dibaliknya wujud. Maka saya rabit adalah gelombang dan frekuensinya. Paham? Bukan lagi manusia. Kalau bahasanya ada guru, potensi. Nah, boleh nggak ayah ada guru bilang potensi, saya bilang gelombang dan frekuensi? Boleh. Kalau Nabi bilang nurnya, boleh. Itu semua menggambarkan sudut pandang yang berbeda akan barang yang sama. Jelas ya? Isi di bait Nabi Muhammad sama kan dengan isi di bait Nabi Isa? Sama ya. Paham sekarang ya? Berarti ini adalah metodologi untuk seluruh agama, betul ya? Bukan hanya untuk orang Islam ya. Makanya jangan terkotak dengan syariat. Pasti akan blunder. Syariat kau lihat banyak syariat. Tapi ketika kau lihat dengan hakikat, ternyata semua agama hanyalah satu. Hindu sama Buddha sama Yahudi sama Nasrani sama Islam sama gak? Sama. Ketika kau lihat dengan syariat. Tapi ketika dengan hakikat, ketika kau lihat dengan syariat banyak. Maka jangan samakan kau ngomong hakikat kepada orang syariat. Nanti kau akan dimarah, betul gak? Kurang ajar itu, aliran sesat. Kau gak ngerti. Kau belum sampai sini pelajaranmu, ya kan? Makanya setiap terangkan dibantah orang gak ini? Enggak. Tapi banyak orang marah gak? Banyak. Kenapa? Mereka tidak paham, betul gak? Loh, dakwah saya terbuka loh. Islam sama Nasrani sama gak? Sama. Hakikatnya. Tapi syariatnya beda gak? Beda. Wujudnya Nabi Muhammad sama Nabi Isa beda gak? Beda. Isinya? Loh, enak tuh. Ini bukan tentang pelajaran syariat loh ya. Maka jangan membahas syariat di sini. Saya menyampaikan tarekatnya. Paham ya? Jadi makanya sampai nanti Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut asma Tuhanmu, hadir gak Tuhanmu? Hadir ketika kau kenal. Ketika kau di pasar ya, kau dipanggil orang, misalkan ya, Ucok. Kau tengok, oh nggak kenal, jalan betul nggak ya? Ketika Ucok, abang guru Mr. Tem, kau di sini pula, bah. Cemana kabar, iya kan? Nah, langsung, bro, betul nggak ya? Iya nggak? Ketika kenal, betul nggak? Kau sebut asma Tuhanmu, kalau kenal, ada kotak gak? Ada. Saya sebut Ucok di pasar malam ya. Ketika dia noleh, oh, Mr. Tem, pasti ada kotak kan? Nah, mendekat kan? Mendekat. Tapi kalau Ucok, apa dia? Siapa? Kayak orang gila aja, betul gak? Padahal nama kita Ucok loh ya. Lewat saja, betul gak? Nggak kenal awak lo sama dia, betul kan? Betul gak? Nah, bagaimana nasibnya orang yang berzikir ya, atau Bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak kenal, juga nggak dikenali. Kira-kira bagaimana? Ya sama kayak panggil Ucok tapi nggak kenal, betul ya? Ucoknya hadir nggak? Enggak.
menyebut namanya, hadir dirinya, dia bagi yang kenal. Maka bismillahirrahmanirrahim sebetulnya adalah praktek sebelum kau beserta Allah. Jelas? Makanya sebelum apa-apa baca bismillah. Setelah baca bismillah berarti kau telah beserta dia. Minum beserta dia, naik motor beserta dia. Karena apa? Jika tidak beserta Allah pasti beserta setan. Tepuk tangan untuk setannya. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk setannya. Paham ya? Kenapa ada bismillah? Bagi yang telah kenal, betul gak? Lah kalau gak kenal, Allah, aku beserta Allah. Itu nyebut tak loh. Betul ya? Menyebut tapi kenal Allah, hadir dia. Dan kalau sudah hadir beserta dengan dia, betul gak? Maka makanmu, kerjamu, hidup beserta Allah. Berarti kau tidak beserta setan. Jelas ya? Tepuk tangan dong. Mr. Tam yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Just kidding auto. Walaupun kita ngobrol yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.